Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Sekarang itu hari Senin tanggal 15 Maret 2022 jam 1 siang. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar setengah 3 atau jam 3 sore. Hari ini memang kita akan melirik ya tren akumulasi Bitcoin yang sepertinya tampak sedikit kendor dalam jangka pendek. Namun memang tren permintaan jangka panjang itu terlihat konstruktif untuk beberapa minggu belakangan. Sebelum kita lanjut, untuk mendukung gua biar rajin kasih informasi dan sinyal, yuk daftar dan trading di BingX dan dapatkan trading diskon sebanyak 20% dan ini hanya sampai tanggal 20 ya guys. Ya, untuk mengawali pembahasan hari ini, kita fokuskan terlebih dahulu ya bahwa indikator atau matriks yang akan kita jelaskan hari ini itu memberikan informasi akan pelemahan akumulasi jangka pendek karena ketidakpastian pasar saat ini. Nah, indikator ini yang teman-teman lihat sekarang itu tergolong baru dan memang dirancang untuk memantau gambaran besar akumulasi agregat atau distribusi. Nah, indikator ini juga melacak aktivitas Wells apakah sedang akumulasi kepemilikan Bitcoin berdasarkan nilai tren. Nah, di sini sebenarnya bacanya itu mudah. Yang pertama teman-teman harus lihat adalah nilai yang mendekati angka 0 atau berwarna kuning ke oranye-oranyean itu memang menunjukkan bahwa pasar sedang mengalami fase distribusi dan akumulasi memang cenderung sangat kecil. Nah, yang kedua, kalau teman-teman lihat lagi nilai yang mendekati 1 atau berwarna keungu-unguan itu menunjukkan bahwa pasar berada dalam fase akumulasi. Nah, dari sini kita dapat mempelajari bahwa Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022 angka akumulasi Bitcoin itu sangat kuat. Nah, kemungkinannya adalah Bitcoin itu dibeli di harga pucuk dan di hold oleh orang-orang atau investor yang nggak lihat harga untuk membeli. Tapi sebaliknya, tahun 2022 saat ini skornya itu cuma 0,2 sampai dengan 0,5. Dan ini sangat menjelaskan bahwa angka akumulasi saat ini itu cenderung kecil karena ketidakpastian pasar skala makro. Dan kalau kita lihat berdasarkan indikator ini, memang minggu ini tuh ada peningkatan signifikan pada aktivitas pengeluaran long term holder. Nah, koin yang didistribusikan ini memang berumur lebih dari 6 bulan yang mewakili 5% dari volume pengeluaran minggu ini. Jika kita melirik dari sini, memang angka matriks binary CDD itu diperdagangkan lebih tinggi dari fase akumulasi biasanya sejak September 2021 kemarin. Nah, nilai yang rendah, kalau teman-teman lihat berarti yang zona berwarna hijau, itu adalah area di mana investor itu tampak akumulasi pada bearish market. Sedangkan jika nilainya tinggi pada bullish market, maka long term holder itu tampak kuat untuk menjual Bitcoin. Untuk saat ini nilainya itu sedikit lebih tinggi dari fase akumulasi yang kesimpulannya ada beberapa dari long term holder belum berani mengambil resiko dan sedikit menjual koinnya. Kalau dari indikator ini kita dapat melihat perilaku pasar dan tampak selama bearish market ini matriks CDD 90 hari diperdagangkan pada level yang paling rendah. Nah, ada potensi saat ini investor itu cicil beli dan hold karena berdasarkan fungsi indikator ini, bila mana matriks berada pada nilai yang rendah, maka Bitcoin berada pada fase akumulasi. Namun dari sini memang tidak bisa dipungkiri angka akumulasi itu tidak terlalu besar dibandingkan siklus akumulasi sebelum-sebelumnya. Untuk mendukung pengamatan kita dari indikator-indikator sebelumnya, jumlah pasokan koin yang dipegang oleh short term holder saat ini tuh memang menurun. Nah, pasokan short term holder saat ini itu mendekati titik terendah sepanjang masa. 82% dari short term holder atau setara 2,51 juta Bitcoin saat ini itu mengalami kerugian. Namun, sebagian besar pasokan ini tuh tidak aktif karena telah dikirimkan ke dompet untuk di hold jangka panjang. Kalau mungkin bahasa kitanya itu tadinya mau trading malah nyangkut lah gitu ya. Jadi auto investor jangka panjang. Nah, dari indikator ini kita juga dapat melihat bahwa koin yang dibeli berusia kurang dari 6 bulan itu berada pada titik terendahnya juga. 24,53% supply yang beredar itu adalah koin yang berusia di bawah 6 bulan. Dan supply yang berumur lebih dari 6 bulan itu sebesar 75,47% dan ini tidak aktif. Dari isu skala makro yang ada, perilaku investor saat ini memang cenderung holding dibandingkan menjual. Namun, dari tekanan jual yang dilakukan oleh sebagian short term holder dan long term holder,
tetap ada permintaan jangka panjang di Coinbase yang bisa kita lihat berdasarkan indikator ini. Nah, ada aktivitas keluar koin dari Coinbase sebesar 31.130 Bitcoin senilai 1,18 miliar dolar. Ini adalah arus keluar bersih terbesar sejak 28 Juli 2017. Kalau kita lihat berdasarkan metrik ISSR atau Illiquid Supply Shock Ratio, itu ada peningkatan yang cukup signifikan minggu ini dan berada pada angka 3,2 yang berarti jumlah pasokan yang disimpan di dompet itu 3,2 kali lebih besar dari gabungan pasokan yang sudah diilikuidasi. Ini menunjukkan bahwa koin itu banyak ditarik dan disimpan di dalam dompet. Nah, ini juga indikator yang tergolong baru dan indikator ini memang dikembangkan dengan bekerja sama dengan David Puel dari ARK Invest. Indikator ini memang membaca besaran akumulasi tahunan juga distribusi yang dilakukan oleh long term holder. Saat ini tingkat inflasi pasar long term holder berada di minus 10,9% yang berarti long term holder saat ini telah menambahkan saldo mereka 7,6 kali tingkat penerbitan. Nah, dari indikator yang sudah kita pelajari atau kita lihat barusan, berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa memang saat ini pasar itu masih sedang menunggu terkait stabilisasi ekonomi global. Itu yang pertama. Yang kedua, memang saat ini walaupun ada akumulasi yang dilakukan untuk jangka panjang, namun memang volumenya kecil. Nah, dari on-chain analisis yang kita sudah pelajari minggu lalu pun tentang behavior atau aktivitas shorter shoulder atau tekanan jual, saat ini koin yang dibeli di pucuk itu pun masih belum banyak yang dijual dalam keadaan rugi. Sedangkan saat ini koin yang tadinya rugi itu masih di hold untuk jangka panjang. Jadi intinya nyangkut aja gitu lah ya. Adapun memang beberapa minggu belakangan aktivitas jual yang dilakukan oleh long term shoulder itu memang cenderung lumayan, tapi tidak sebesar dari siklus-siklus distribusi sebelumnya yang dilakukan oleh long term holder. Jadi basically sih sebenarnya nilai akumulasi dan juga nilai dominasi yang dilakukan oleh para holder itu lebih besar cenderung penjualan saat ini. Dan kalau untuk saat ini memang harga Bitcoin itu belum bisa reclaim ke harga 40 ribuan ya. Level resistance ini tuh cukup kuat untuk menahan harga Bitcoin agar tidak bisa ke atas. Nah, di grup Telegram itu kemarin gue sudah memberikan satu skenario bahwa ini adalah level support. Cuman gue semalam itu memang menerangkan untuk entry pointnya adalah harga EMA 200 time frame 5 menit. Dan semalam pun gue scalping sampai dengan 39.140 dan pada level ini kan dia terkonsolidasi pada time frame yang lebih kecil. Nah, kalau untuk skenario ini berarti sudah selesai ya, karena target price-nya udah kena di kisaran harganya TP1 39140, 39620. Cuma yang 41118 ini nggak kena ya. Karena harga tertinggi pagi ini tuh 39913. Cuman overall gua nggak expect sebenarnya Bitcoin itu ke harga 38 karena gua expect itu setidaknya support 39.200 ini bisa menahan harga Bitcoin gitu ya. Ternyata nggak bisa juga. Tinggal kita lihat aja di sini potensinya bagaimana. Kalau kita lihat saat ini kan memang membentuk sebuah broadening ya. Nah, kalau kita ukur berdasarkan broadening wedge, justru ini adalah area testing dari broadening sebelum harga bergerak naik. Mungkin ada teman-teman yang masih mau menunggu dulu ya, belum entry di harga 37.500-an di sini. Gue pengen entry-nya di saat udah broken dari level resisten 40 juga nggak jadi masalah sebenarnya ya. Jadi teman-teman setidaknya entry point-nya ini dia. Nah, di kisaran harga 40 ribuan entry point-nya. Sebenarnya ini masuk sih ya. Karena kalau broadening wedge itu di dalam si chart pattern-nya dia testingnya. Nah, tinggal keputusan teman-teman aja untuk entry-nya mau di mana. Kalau gua pribadi gua masih melihat berdasarkan skenario ini ya, maka kenaikan masih ke harga 43-44 ribuan. Tapi pada time frame yang lebih kecil, teman-teman juga harus perhatikan ya level resistance yang ada di sini 39.117-an lah. Kalau kita tarik seperti ini ada level resisten. Hati-hati sama level resistance ini, bila mana terjadi penolakan melulu, berarti ada potensi membentuk head and shoulder atau membentuk diamond top gitu ya. Kalau untuk saat ini sih gue masih fokus kenaikan saat ini mencapai ke Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6 atau level resisten ada di sini aja gitu ya. Harganya itu berarti kisaran 39.200. Tapi mungkin ini hanya skenario guys ya. Jadi kalaupun tertolak di sini,
Teman-teman ntar tinggal lihat high-nya di mana, terus cari Fibonacci 1618. Berarti teman-teman tarik Fibonacci dari low yang ada di sini sampai dengan high yang ada di sini. Cari Fibonacci 1618. 1618 yang mungkinannya kisaran harga sekian lah ya. Iyalah di sini berarti kan. Karena di sini level support gitu ya. Harganya itu 38.300, di sini 229. 38 230-an. Kalau running flat berarti besar kemungkinannya skenario pertama kita ini masih valid. Di harga 43.000 dan juga 44.000. Oke deh, untuk saat ini cukup sampai di sini. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency lainnya di grup Telegram dan juga di YouTube. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Dan mungkin nanti sore kita akan live juga ya, atau mungkin nanti malam kita akan live juga untuk analisa pergerakan harga altcoin itu potensinya bagaimana. Jangan lupa untuk kasih like video ini dan juga subscribe bila mana teman-teman baru di Crypto Hell. Gua Fai Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, saya terus karena saya temal. I'll see you guys in the next video. Peace out.